Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susunan upacara bendera hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Ribut. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Tanggal 3 Agustus tahun 2026 segera dimulai. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mulai. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Suela, yang saya hormati Bapak-Bapak para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang baik ini kita diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas rutinitas kita di sekolah yang kita cintai ini, yaitu upacara bendera yang insya Allah kita akan laksanakan setiap hari Senin, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak memberikan kita petunjuk, yang telah banyak membimbing dan menuntun kita, sehingga kita masih dalam keadaan iman, kita masih dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Guru
menyampaikan amanat yang insya Allah nanti hanya beberapa menit saja. Namun sebelumnya, sebelum menyampaikan amanat, mari kita lihat dulu bagaimana jalannya upacara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah bisa menyaksikan bersama mulai dari petugas upacara, peserta upacara, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dari petugas sudah bisa melaksanakan tugasnya dari masing-masing. Alhamdulillah bisa kita saksikan, terutama di dalam menaikkan bendera tidak terlalu banyak kesalahan, karena tadi kita bisa melihat begitu bendera dinaikkan, alhamdulillah tidak terlalu jauh menyimpang dengan lagu. Ini menunjukkan bahwa hasil daripada latihan yang bertugas pada hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Namun sedikit, ini setiap amanat pembina upacara peserta ini masih ya, walaupun ya tidak terlalu seperti minggu-minggu sebelumnya, namun yang kita harapkan bagaimana selalu kita tingkatkan terutama kedisiplinan kita di dalam melaksanakan tugas seperti kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Upacara bendera ini merupakan suatu kegiatan bagaimana melatih kedisiplinan kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita, dan lain sebagainya. Yang kelas 7 mungkin kalian masih merasa ya duduk di SD, ya silakan hasil daripada MPLS itu kalian harus bisa pegang, karena sekarang kalian sudah di SMP. Bagaimana situasi kondisi belajar kita di SMP, silakan kalian sesuaikan sesuai dengan yang sebenarnya kita di SMP yang kelas 7. Begitu juga anak-anakku yang kelas 9, ini sudah sering kalian diingatkan bahwa kalian itu adalah kelas yang paling tinggi, ya, kelas yang merupakan kelas akhir di sekolah ini atau di tingkat SMP, maka kalian harus bisa menunjukkan sikap yang bisa diikuti atau sikap-sikap yang baik yang kalian tunjukkan kepada adik-adik kalian. Ini perlu kalian pikirkan sebaik-baiknya, karena Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan paling lama kalian di sini itu 8 bulan ya. Paling lama 8 bulan. 8 bulan itu kalau sudah masuk bulan ke-9, insya Allah kalian sudah boleh dikatakan tidak belajar lagi ya di SMP ini. Untuk itu pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kalian bisa meninggalkan kesan yang baik di sekolah ini. Nah ini anak-anakku ya tentang pelaksanaan upacara kita pada kesempatan ini. Sedikit saya tambahkan bahwa yang perlu kita perhatikan sekarang ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Jadi waktu itu ada 3. Siapa kira-kira yang tahu? Waktu itu ada 3.
secara garis besar waktu itu ada 3. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat, waktu itu kalian mengingat waktu Indonesia. Tetapi secara umum waktu itu ada 3, maksudnya ada waktu yang sudah lalu, waktu yang sedang berjalan, dan waktu yang akan datang. 3 waktu ini adalah merupakan suatu hal yang perlu kita pelajari pada diri kita sendiri. Waktu yang lalu dalam istilah bahasa Inggrisnya apa? Apa? Waktu yang lalu ya, yesterday ya, yang kemarin ya, today dan tomorrow. 3 waktu ini mari kita perhatikan. Waktu yang lalu merupakan suatu waktu yang sudah kita lakukan, tetapi mari kita renungkan apa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan pada waktu yang lalu. Dari sana kita bisa mengevaluasi diri kita. Dari sana kita bisa melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan itu apakah menunjukkan hal yang baik atau yang buruk. Kalau kita sudah bisa melihat itu, maka pada hari ini apa yang kita lakukan, dan hari besok juga apa yang harus kita lakukan. Yang jelas di dalam bahasanya agama mengatakan bahwa kita harus mampu, kita berusaha yang mampu melakukan hari ini harus lebih baik dengan hari yang kemarin, ya, dan hari esok juga harus lebih baik dengan yang sekarang. Itu inti yang harus kita lakukan anak-anak semua. Jadi 3 waktu ini sangat penting. Ketika kita itu berpikir apa yang kita lakukan pada hari yang kemarin, maka hari ini kita berusaha untuk melakukan hal yang baik, karena kita sudah mengevaluasi diri kita pada hari kemarin apa yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Dan kita akan berusaha juga pada hari esok atau waktu yang akan datang, kita akan merencanakan apa yang kita lakukan hal yang baik. Salah satu contoh misalnya anak-anakku semua, ketika sekarang Anda kelas 9, maka kalian lihat kemarin apa yang pernah Anda lakukan ketika Anda kelas 8 dan bagaimana hasilnya, maka sekarang juga Anda berusaha untuk mengubah diri, bahkan juga pada waktu yang akan datang juga akan berusaha bagaimana meningkatkan diri. Begitu juga anak-anakku yang kelas 7, ketika kemarin Anda duduk di bangku SD, ya, maka sekarang apa yang harus kalian lakukan ketika Anda sudah duduk di bangku SMP, bahkan juga 1 tahun ke depan Anda bisa merencanakan apa yang harus kalian lakukan. Ini pentingnya waktu yang 3 ini anak-anak semua. Ini dasar kita untuk menilai, mengevaluasi atau muhasabah pada diri kita masing-masing. Baik anak-anakku semua maupun kami juga dari Bapak Ibu guru kalian, insya Allah akan berusaha bagaimana 3 waktu ini kita akan lihat bersama, bahkan kita juga rasakan pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan anakku semua, jadi kalau kita sudah memahami yang 3 ini, insya Allah apa yang akan kita lakukan hari ini dan apa yang harus kita lakukan pada hari yang besok, insya Allah kita sudah bisa merencanakannya berdasarkan apa yang sudah kita lakukan pada hari yang kemarin. Nah ini anak-anakku semua, ya, tidak banyak Bapak Guru sampaikan, ya mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan hari ini ada manfaatnya
walaupun sedikit, yang jelas ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa merencanakan masa depan kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami berikrar untuk satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru. Tiga, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Empat, rukun dengan teman. Lima, mencintai tanah air Indonesia. Menyanyikan lagu rukun samata. Pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri apel upacara bendera pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kami rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang maha pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Hormat, gerak.
upacara meninggalkanlah upacara. Pemberian penghargaan. Baik, pemimpin upacara, istirahatkan pasukan. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Yang bubar, istirahat di tempat. Semuanya bangun, tidak ada yang duduk. Bangun semuanya.